Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang teknik animasi menggunakan motion twin. Nah, motion twin ini sebenarnya hampir mirip dengan classic twin. Nah, cuman biasanya kalau motion twin untuk guide-nya dia biasanya langsung terbentuk. Nah, misalnya di sini saya membuat sebuah objek lingkaran warna merah. Nah, kemudian di sini sebelum kita memberikan dia animasi motion twin, maka objek ini harus dikonvert menjadikan simbol dulu atau movie clip. Caranya pilih objeknya. Nah, kemudian kita kasih F8 atau bisa cari modify convert to symbol. Nah, ini shortcutnya F8. Nah, kemudian kalau sudah simbol, kita pilih tipenya movie clip. Kemudian untuk simbol ini bisa diisi nama atau tidak. Misalnya saya oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita panjangkan frame-nya. Misalnya kita mau bergerak sampai frame 60. Tinggal kita klik di sini, tekan F5. Nah, kemudian setelah itu kita klik kanan di sini, kita berikan create motion twin. Nah, di sini warnanya seperti agak biru muda. Nah, kemudian di frame 60 kita klik, tinggal kita geser objeknya di sini. Nah, misalnya saya geser ke sini. Nah, maka di sini dia akan membentuk keyframe. Nah, jadi pergerakannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau pindah misalnya objeknya, tinggal kita klik, misalnya di akhir kita pindah ke sini. Kemudian di depan, nah misalnya saya pindah ke sini. Nah, kemudian kalau kita mau lengkungkan, tinggal kita tarik garisnya ini. Jadi gunakan selection tool ini. Nah, tinggal kita tarik garis seperti ini. Nah, maka dia akan melengkung gerakannya. Mirip seperti guideline. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mainkan, nah dia akan bergerak melengkung seperti ini. Nah, kemudian untuk perubahan yang lain seperti perubahan warna, kemudian perubahan ukuran, alpha atau transparan sama seperti klasik. Tinggal kita pilih objeknya seperti ini, tinggal kita klik. Misalnya di sini berubah membesar. Nah, tinggal kita besarin. Maka dia dari kecil membesar. Kalau dari kecil kemudian membesar dan menghilang, maka kita atur di properties. Tinggal kita pilih alfanya ini, kasih nilai 0. Nah, maka dia akan menghilang. Nah, begitupun untuk mengubah warna, misalnya di sini. Nah, tinggal kita pilih objek terakhir, misalnya di sini properties. Nah, di sini alfanya kita ganti biasanya pakai tint. Nah, misalnya warna sesuaikan di sini. Misalnya berubah menjadi hijau. Nah, jadi tinggal. Nah, begitupun untuk rotasi yang lainnya, tinggal kita putar. Nah, kalau lingkaran ini kan nggak kelihatan ya berotasi. Jadi nggak kelihatan hasilnya. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau mengatur garis kelengkungannya ini, kita bisa menggunakan tool yang ada di sini. Nah, ini pen tool. Ini untuk menambah titik, ini untuk mengurangi, untuk convert atau melengkungkan. Misalnya saya klik ini, kemudian saya lengkungkan seperti ini misalnya. Jadi kita bisa atur demikian rupa. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal gunakan sub selection ini. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, tinggal kita atur seperti itu. Nah, maka hasilnya pergerakannya akan seperti ini. Nah, kemudian misalnya kalau kita ingin menambahkan titik di antara garis tengah ini, tinggal kita buatkan keyframe-nya. Misalnya di frame 30. Nah, di sini kita membuat keyframe. Tekan F6. Nah, kemudian kalau sudah, ini juga kita bisa nanti posisikan lagi. Nah, tinggal misalnya kita atur demikian rupa. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka gerakannya dia akan zigzag seperti ini misalnya. Nah, jadi kalau kita mainkan, nah jadi dia akan naik turun seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan?
silakan mencoba.